Istilah yang beredar, nikah Daud adalah nikah tanpa wali dan saksi dalam arti pernikahan diam-diam di dalam kamar atau tanpa diketahui orang lain sama sekali. Beberapa waktu lalu ramai diberitakan kontroversi seorang yang dianggap sebagai tokoh agama setelah ditetapkannya menjadi tersangka atas dugaan pencabulan. Ia berdalih apa yang dilakukan itu bukan perzinaan, melainkan hubungan sah suami istri karena ia telah menikahi korban dengan nikah Daud, maksudnya nikah tanpa wali dan saksi. Lantas, bolehkan bertaklid kepada Imam Daud Az-Zahiri utamanya dalam hal pernikahan tanpa wali dan saksi dan bagaimana hukum jima, atau persetubuhan yang dilakukan dengan pernikahan ala Daud Az-Zahiri. Biografi singkat Daud Az-Zahiri sebelumnya perlu diketahui bahwa Daud Az-Zahiri adalah Abu Sulaiman Daud bin Ali al-Ashfiani Az-Zahiri dilahirkan di Kufah 202 dan wafat di Baghdad 270. Ia adalah muasis mazhab Az-Zahiri. Seorang hufaz hadits, faqih dan mujtahid mustakil setelah sebelumnya bermazhab Syafi'i. Asas pokok mazhab Az-Zahiri adalah mengamalkan lahiriah atau tekstual Al-Quran dan hadits selama tidak ada dalil yang menghendaki selain makna lahiriahnya. Kemudian jika tidak ditemukan nasnya maka mengambil ijma dengan syarat ijma seluruh ulama umat. Mazhab Az-Zahiri hanya mengambil ijma sahabat. Jika tidak ditemukan dalam nas Al-Quran dan hadits, dan ijma sahabat, maka mereka mengambil hukum dengan istishab, yakni kebolehan secara asalnya. Mereka tidak menganggap kias, rayu, istihsan, sadut zarai, taklil, an-nusyushil ahkam dengan ijtihad sebagai adilatul ahkam. Mereka juga menolak untuk taklid. Karena alasan inilah mereka disebut dengan mazhab Az-Zahiri, yakni mengambil hukum secara tekstual dan menolak takwil, rayu dan kias sebagai adilatul ahkam. Mazhab ini tersebar di Andalusia, mulai hilang pada abad ke-5 dan pada abad ke-8 telah lenyap secara sempurna. Pembela mazhab ini setelah Imam Daud wafat adalah Abu Muhammad Ali ibn Said ibn Hazm al-Andalusi, 384-456 H. Di antara kitab dalam fikihnya adalah Al-Muhalla dan Al-Ihkam fi Usulil Ahkam bidang dalam usul fikih. Beberapa pendapat kontroversial mazhab Daud Az-Zahiri diantaranya sebagai berikut. 1. Bejana yang terbuat dari emas dan perak menurutnya yang dilarang dalam hadits hanya untuk minum, bukan yang lain. 2. Riba yang hanya dibatasi pada 6 barang, emas, perak, gandum bur, gandum syair, kurma, dan garam. 3. Jumatan hanya bisa dilaksanakan di masjid yang ramai, perkotaan. 4. Istri yang kaya wajib memberi nafkah kepada suami yang miskin. Semua itu adalah hasil pemahaman tekstual dari nas hadits. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, Damaskus, Darul Fikr, 1418 H. Juz'i, halaman 56. Sebenarnya mazhab Daud Az-Zahiri termasuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana diungkapkan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq sebagai berikut. ودخل في هذه الجملة أهل السنة والجماعة جمهور الأمة وسوادها الأعظم من أصحاب مالك والشافعي وأبا حنيفة والأوزاع والثور وأهل الظاهر. Artinya, masuk dalam golongan ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ialah pembesar-pembesar imam, dan kelompok-kelompok mereka yang mayoritas, dari beberapa sahabat Imam Malik, Imam As-Syafi'i, Imam Auza'i, Sufyan ats-Tsauri dan ahli Az-Zahiriyah, Daud Az-Zahiri. Abu Mansur, Al-Farqu Bainal Firaq, Beirut, Darul Afaq, 1977, halaman 20. Hukum bertaklid kepada Daud Az-Zahiri sekalipun Imam Daud Az-Zahiri termasuk dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan derajatnya adalah mujtahid mustakil, sekelas Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Namun untuk mengikuti atau bertaklid kepadanya ulama menyepakati tidak diperbolehkan. Dalam kitab Buqyatul Mustarsyidin disebutkan, مسألة شين نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة حتى العمل لنفسه فضلا عن القضاء والفتوى لعدم الثقة بنفستها لأربابها بأسانيد تمنع التحريف والتبديل. Artinya, masalah Shin, Imam Ibnu Salah menukil ijma sesungguhnya tidak boleh taklid, mengikuti selain kepada Imam 4. Artinya sampai amal untuk dirinya pun tidak boleh, apalagi untuk menghukumi dan menfatwakan,
karena tidak dapat dipertanggungjawabkan penisbatan kepada pemiliknya dengan sanad yang terhindar dari distorsi atau perubahan dan menggantian. Abdurrahman Ba'alawi, Bukyatul Mustarsyidin, Beirut, Darul Kutub Ilmiah, 2012, halaman 14. Penjelasan Bukyah di atas memberikan pemahaman ketidakbolehan bertaklid kepada selain mazhab 4, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, itu karena tidak terkodifikasinya mazhab tersebut yang mengakibatkan keotentikan dan validitasnya dipertanyakan, atau tidak ada jaminan pendapatnya tidak mengalami distorsi, perubahan, atau pergantian. Bukan berarti meragukan kredibilitas para imam selain mazhab 4. Hanya saja pendapat-pendapat yang tersebar kemudian dinisbatkan kepada mereka itu tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Karena itu bagi orang yang bersetubuh dari nikah ala mazhab Daud Az-Zahiri menurut kaul mutamat wajib dihukum haid dan hubungan yang dilakukannya adalah perzinaan, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai berikut. وسئل هل يجوز عقد النكاح تقليدا لمذهب داود من غير ولا ولا شهودا أو لا، وإذا وطئ فهل يحد أو لا، إلى أن قال، فأجاب بقوله لا يجوز تقليد داود فالنكاح بلا ولا ولا شهود، ومن وطئ فنكاح خال عنهما وجب عليه حد الزنا على المنقول المعتمد. Artinya, Ibnu Hajar ditanya, apakah boleh akad nikah tanpa wali dan saksi, mengikuti pendapat Daud Az-Zahiri. Dan ketika dia hubungan badan, apakah terkena hukum haid atau tidak? Petik 2. Ibnu Hajar menjawab, tidak boleh mengikuti pendapat Daud Az-Zahiri dalam nikah tanpa wali dan saksi, barang siapa berhubungan badan atas nikah tanpa wali dan saksi wajib baginya dihukum haid seperti hukuman bagi pelaku zina sesuai pendapat yang mutamat. Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra, Mesir, Al-Maktabah Al-Islamiyah, Juz 4, halaman 105. Jadi kesimpulannya tidak diperbolehkan bertaklid kepada Imam Daud Az-Zahiri, sekalipun beliau adalah mujtahid mustakil sekelas dengan Imam Mazhab 4 Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali karena tidak dapat dipertanggungjawabkan penisbatan pada pemiliknya, dengan sanad yang terjamin selamat dari distorsi atau perubahan. Oleh karena itu bertaklid kepada Imam Daud Az-Zahiri dalam urusan menikah tanpa wali dan saksi tidak diperbolehkan. Adapun hubungan badan yang dilakukan dihukumi perzinahan yang berhak untuk dihed atau diberi hukuman bagi para pelakunya. Benarkah mazhab Daud Az-Zahiri melegalkan pernikahan tanpa wali dan saksi? Istilah yang beredar, nikah Daud adalah nikah tanpa wali dan saksi dalam arti pernikahan diam-diam di dalam kamar atau tanpa diketahui orang lain sama sekali. Benarkah demikian? Untuk menguji kebenaran asusmi ini memang tidak mudah karena mazhab ini telah hilang sejak abad ke-8 dan tidak terkodifikasi. Sejauh ini mekanisme nikah ala Daud hanya didapat dari sitiran atau kutipan kitab-kitab non-Daud yang umumnya difahami dengan menikah tanpa wali dan saksi, sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra di atas. Hal itu berbeda dengan keterangan di kitab Al-Mizanul Kubra karya Imam Asy-Syahrani. Ia mengatakan bahwa nikah ala Daud masih memerlukan wali jika si perempuan masih perawan. Apabila sudah janda, barulah ia bisa nikah tanpa wali dan tanpa saksi. ومع قول داود إن كانت بكرا لم يصح نكاحها بغير ولي وإن كانت ثيبا صح. Artinya, dan bersama pendapat Imam Daud, jika perempuannya masih perawan maka nikahnya tidak sah tanpa wali. Namun, jika janda maka sah nikahnya tanpa wali. Abdul Wahab Asy-Syahrani, Al-Mizanul Kubra, Indonesia, Al-Haramain, Juz 2, halaman 102. Penjelasan Al-Mizanul Kubra di atas persis yang disampaikan oleh Ibnu Rusyid dalam Bidayatul Mujtahid sebagai berikut. وفرق داود بين البكر والثيب، فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب. Artinya, Imam Daud membedakan antara perawan dan janda. Ia berkata, disyaratkannya wali dalam pernikahan perempuan yang masih perawan dan tidak disyaratkan adanya wali dalam pernikahan wanita yang telah menjadi janda. Ibnu Rusyid, Bidayatul Mujtahid, Kairo, Darul Hadith, 2004 m, Juz 2, halaman 36. Perbedaan antara Ibnu Hajar Al-Haytami dan Abdul Wahab Asy-Syahrani di atas sekaligus mengonfirmasi alasan ketidakbolehan taklid kepada selain mazhab 4 karena tidak dapat dipertanggungjawabkan penisbatan kepada pemiliknya, dengan sanad yang terhindar dari distorsi atau perubahan.
Terbukti dengan bedanya anggapan nikah tanpa wali dan saksi oleh Ibnu Hajar dengan nikah tanpa wali dan saksi hanya untuk janda, bukan wanita yang masih perawan menurut Abdul Wahab Asy-Syarani yang keduanya sama-sama menisbatkan pendapat itu kepada Imam Dawud Az-Zahiri. Meskipun kemudian difahami nikah tanpa wali dan saksi boleh dilakukan dengan janda dalam arti diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain dinisbatkan kepada pendapat Imam Dawud Az-Zahiri dapat dibenarkan, namun nikah tanpa wali dan saksi seperti asumsi yang beredar tidak dapat dibenarkan. Sebab dalam mazhab Dawud sendiri ada mekanisme lain yang harus terpenuhi, yakni khutbah nikah dalam akad hukumnya wajib, serta kewajiban untuk melakukan walimah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hazm sebagai pembela mazhab Dawud Az-Zahiri sebagai berikut. Mas'alatun, wa fardun ala kulli man tazawwaja an yulima bima qalla aw kathura. Artinya, masalah, dan diwajibkan atas setiap orang yang menikah untuk mengadakan walimah dengan sesuatu yang sedikit atau banyak. Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, Beirut, Darul Fikr, Juz'i X, halaman 20. Berikut kewajiban khutbah nikah menurut pandangan Dawud Az-Zahiri sebagaimana dinukil oleh Imam Abdul Wahab Asy-Syarani dalam Al-Mizanul Kubra. Qawlu 'ammatil ulama'i, in al-khutbata sunnatun wa laysat biwajibatin. Ma'a qawli Dawud innaha wajibatun 'inda al-'aqdi. Artinya, pendapat mayoritas ulama bahwa khutbah nikah hukumnya sunnah, bukan wajib. Pendapat Dawud Az-Zahiri, khutbah nikah hukumnya wajib di saat berlangsungnya akad. Senada juga disampaikan dalam Bidayatul Mujtahid sebagai berikut. Wa amma khutbatun nikahil marwiyatu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, faqala al-jumhuri, innaha laysat wajibatan, wa qala Dawud, hiya wajibatun. Artinya, adapun khutbah nikah yang diriwayatkan dari Nabi, jumhur ulama mengatakan hukumnya tidak wajib, Dawud Az-Zahiri mengatakan wajib. Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid, Juz 3, halaman 31. Dengan penjelasan di atas tentu tidak bisa difahami nikah ala Dawud dalam arti diam-diam tanpa diketahui siapapun. Adanya penjelasan kewajiban khutbah nikah dan walimah dalam mazhab Dawud Az-Zahiri di atas mengharuskan berkumpulnya banyak orang. Walhasil, memahami nikah ala Dawud dalam arti menikah tanpa wali dan saksi yang dilaksanakan diam-diam tanpa melibatkan banyak orang adalah bentuk kedustaan dengan mengatasnamakan Imam Dawud Az-Zahiri. Orang yang melakukan praktik yang demikian itu, bisa jadi tidak lain hanya untuk menutup-nutupi kejahatannya saja. Wallahu a'lam.